Ibu ngapain sih ngetok-ngetok? Biasanya juga tinggal masuk. Kunci yang ketinggalan ya? Maaf, Mbak, siapa ya? Mau cari siapa? Saya Laura, menantunya Bu Celia. Tolong Laura, Mama ada telepon. Mama angkat dulu ya. Sama Mama ya sayang. Iya. Oke. Bu Anika tumben pagi-pagi telepon. Jangan-jangan kelakuan Alex sudah sampai ke telinganya. Halo. Selamat pagi Bu Anika. Selamat pagi Bu Celia. Oh iya Bu, maaf nih saya mau nanya. Bu Celia hari ini free nggak? Saya mau ngajakin ketemuan. Kebetulan hari ini saya senggang, bosen di rumah terus anak-anak juga lagi pada pergi. Bisa Bu? Oh, bisa Bu. Kebetulan saya free hari ini. Mau ketemu di mana? Gimana kalau kita ketemuan di Velvet and Stone Cafe? Gimana? Bisa? Di situ aja ya? Oh bisa. Kebetulan itu juga lokasinya dekat dari rumah saya. Ya udah kalau gitu saya on the way sekarang. Kita ketemuan di situ dan maybe in about 20 minutes, 20 menit saya sampai. See you ya, Bu Celia. Iya, oke Bu. Ini saya siap-siap langsung berangkat. Sampai ketemu. Baik, sampai ketemu Bu. Bye. Oke, done. Bu Anika kenapa ngajak ketemu ya? Apa ini soal Alex? Pasti Elio sama Arumi sudah cerita. Kenapa, Mah? Ada apa? Yang nelpon barusan Bu Anika. Mamanya Dokter Elio. Dan sepertinya dia sudah tahu apa yang dilakukan Alex. Makanya dia ajak Mama ketemuan. Katanya ada yang mau dibicarakan. Astaga, terus gimana, Mah? Sepertinya kita harus lupakan kerja sama kita sama TMC. Semuanya berantakan. Ini semua gara-gara ulahnya Alex. Kalau sampai kerjasama ini gagal, Mama nggak akan pernah bisa percayakan perusahaan ini ke tangan Alex. Ya udah, Mama siap-siap dulu ya. Iya, Mah. Duh, kacau. Kalau Mama nggak jadi nyerahin perusahaan ke Mas Alex, selamanya Mas Alex cuma ngandelin gaji dari Mama dong. Dan selamanya kita harus hidup di bawah ketiak mertua. Ih, kesel! Aduh. Selamat datang, Pak. Izin saya bawa barang bawaannya ya. Iya, silakan sama supir saya. Ben, yuk Bang. Iya. Mas Elio, tongkat. Lupa. Tempat ini, aku nggak nyangka. Ternyata kami menginap di hotel yang sama dengan tempat aku baby moon sama Mas Randy dulu. Enggak, aku nggak mau inget-inget apapun tentang cowok brengsek itu lagi. Udahlah, mendingan aku nikmatin aja suasana sekitar sini. Sip. Mas Elio dan Kevin, saya nunggu di parkiran aja ya. Kalau udah waktunya jemput, telepon aja. Oke, terima kasih. Dingin juga ya. Bagus banget tempatnya. Seger banget lagi udaranya.
Coba jauh udaranya bisa dipindahin sedikit ke Jakarta ya bisa adem gak sih? Rumi, kamu jangan malu-maluin saya. Biasa aja ngeliat tempat ini. Kamu jangan norak deh. Iya maaf ya. Emang norak apanya, Bang? Bener kok udaranya seger. Oh. Yaudah, ayo. Hirup. Udah yuk, ayo. Iya kan dok? Yaudah, yuk, jalan. Udah gue bantuin sini. Enggak, gue bisa sendiri. Jangan. Gue bisa sendiri. Gue bangga sih sama progres lu udah mulai keren lagi. Lihat nih. Dok. Bisa kan? Gue seneng ngeliat progres lu, Bang. Hati-hati tangga. Rumi, Kalau jalanannya lurus, saya akan lepas. Tapi kalau naik tangga gini, biarin saya pegangin dokter bentar ya. Supaya jalannya lebih stabil. Paham, Pak? Tanpa sedikit alasan pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima Lihat. Hati-hati, Bang. sesaatmu. Widih, dibantu sama gue nggak mau, sama Rumi mau tiba-tiba. Modus lu, Bang. Tapi ya, sikap abang sama Rumi udah nggak segalak dulu sih. Syukurlah pelan-pelan dia akhirnya mau untuk maafin Arumi. Silakan dinikmati Bapak, Ibu. terima kasih ya. Terima kasih. Permisi. Sepi ya? Pada belum datang apa gimana? Ya belum lah. Kan acaranya bukan hari ini. Kita tuh di sini sebagai panitia TMC ditunjuk sebagai panitia untuk menyelenggarakan acara seminar ini, Bang. Lu nyimak gak sih? Jadi kita kesini cuma jalan-jalan. Kok jalan-jalan? Enggak. Kita di sini mau survei, Bang. Kita ngecek oke nggak ballroomnya, ruang meetingnya, mungkin hotelnya, kamarnya. Bukan jalan-jalan. Ya udah chill dong, chill. Gue kan cuma nanya, kalau ngegas. Lu chill kok. Arumi masa nggak ngerti survei? Iya, saya ngerti. Lucu aja ngeliat kalian. Permisi, mohon maaf Bapak Ibu, kamar Bapak dan Ibu masih dalam persiapan. Proses check-in baru bisa dilakukan setelah 1 jam lagi. Sementara menunggu, Bapak dan Ibu bisa beristirahat di lobi. Nanti jika kamarnya sudah siap, kami akan segera informasikan. Makasih. Oh ya Mbak, setelah kita check-in nanti bisa nggak saya ketemu sama Pak Barli, manajer marketingnya? Oh tentu saja bisa Pak. Oke, makasih ya. Dengan senang hati Pak, saya permisi. Dok, karena check-innya masih sejam lagi, saya izin pergi sebentar, boleh ya? Mau kemana? Saya harus ketemu sama seseorang. Siapa? Perempuan atau laki-laki? Karena kamu jawabnya ragu-ragu, pasti laki-laki ya? Siapa sih? Ya, terus kenapa Bang, kalau laki-laki kan itu privasi dia. Lo nggak boleh nanya sampai sedetail itu. Enggak, tunggu, dengar dulu. Gue atasannya dia caregiver gue. Dia mau izin sama gue, dia mau ngambil cuti 1 jam, 2 jam. Gue perlu tahu keperluannya apa. Karena dia tanggung jawab gue. Udah Romi, kamu silakan pergi ya, kamu nggak apa-apa kok ya. Karena kan juga hari ini harusnya hari libur kamu. Tapi kamu bisa sendiri nggak? Kalau mau tunggu kita semua selesai check-in, nanti saya yang temenin kamu ya. Mau temenin gimana? Katanya mau ketemu Pak Barli. Mau ngecek venue kan, buat acara seminar. Ya itu bisa ntar lah, bisa ditunda. Lagian kalau bukan gua, siapa yang nemenin Arumi? Lo, nggak mungkin kan, kaki lu belum bisa jalan jauh ini. Dokter Kevin, udah nggak apa-apa, saya sendirian aja. Dokter Elio juga nggak usah khawatir. Saya bisa sendiri kok. Dan ini kan juga urusan saya, jadi biar saya selesain ya. Terima kasih atas izinnya, saya permisi dulu. Hati-hati ya Rumi. Terima kasih. Terima kasih orang gue belum izinin kok terima kasih. Gila ya.
Come on lah bang, biarin aja. Aduh, akhirnya tidur juga. Pegel semua badan. Ngomong-ngomong Wulan, katanya cuma ngomong soal Randy. Tapi bener gak ya? Lagian kan aku cuma telepon, gak liat mukanya gimana. Oke. Aku harus ketemu dia biar aku bisa tahu dia bohong atau enggak. Imas, kamu ke kamar saya sekarang ya. Iya Bu Laura. Kamu tolong jagain Kenzo ya. Bu, tapi kan... Nggak tapi. Kenzo lagi tidur. Dia lagi tidur sekarang. Dia juga nggak ngapa-ngapain kok. Kamu cuma awasin dia aja. Nanti kalau Bu Celia nanya gimana Bu? Mama Celia bakal ngerti. Bilang aja aku lagi di taman, lagi refreshing. Lagi capek, otak aku lagi mumet. Ya? Ya, siap Bu. Bu Laura nih, kalau nggak ada Bu Celia, bisa banget nyuruh-nyuruh Imas. Bisa banget ngeliat kesempatan dalam kesempitan. Udah, nggak usah pegang. Enggak, kok nggak megangin. Ini untuk kamar eksekutif suite yang Bapak pesan? Oh iya. Ya udah Mas, tolong ditaruh di kamar masing-masing ya barang-barangnya. Baik, Pak. Kasih ya. Itu punya saya Mas, yang hitam. Ya. Iya. Gue duluan ya. Iya. Gue mau ke toilet. Sudah Pak, ini untuk kencing. Yes. Kasih ya, Mas. Oh iya, Seri. ya. Masih Pak. Oke Pak. Iya. Gantian. Mana sih? Bisa nggak? Bisa. Katanya cuma sebentar, tapi kok sampai sekarang nggak balik-balik sih? Kemana sih sebenarnya Arumi? Apa gue minta share live location lagi ya? Atau, jangan deh. Kalau Kevin sampai tahu, nanti gue diledekin lagi. Lagian kan sebenarnya Arumi kesini bukan buat ngurusin gue, tapi buat urusannya dia. Tapi tetap aja, paling nggak kan dia harus ngabarin gue, biar gue nggak khawatir. Jadi caregiver kok nggak care sih? Panjang umur nih, ini masih Arumi. Mama. Ya, Ma? Halo Elio, udah sampai Ciwidey kalian? Udah, ini baru check-in. Baru masuk kamar, hotelnya enak, udara juga enak sini. Syukurlah, makanya Mama setuju kamu ikut. It's good for you. Udaranya enak, bersih, ya kan? Oh ya, tadi Mama barusan ketemu sama Bu Celia. Ya, pokoknya sejak dia datang ke rumah, Mama jadi akrab. Iya. Ingat,
Ada apa, Ma? Jadi Bu Celia itu ternyata ownernya Wijaya Pharma, perusahaan farmasi lokal yang memproduksi obat-obatan generik. Kualitasnya kan nggak kalah sama obat-obatan dari luar. Terus Mama tuh mikir ya, gimana kalau TMC dan Wijaya Pharma itu kerjasama? Karena gini, selama ini kan obat-obatan yang kita dapat itu semuanya import dan tidak bisa dijangkau semua kalangan. Nah, dengan kerjasama with Wijaya Pharma yang memproduksi obat-obatan generik, jadi dokter bisa meresepkan obat-obat yang terjangkau. Jadi kita bisa memberikan servis ke semua kalangan. Ya, menengah bawah. Ya, pokoknya kita bisa membantu mereka yang membutuhkan juga. Ya, ide bagus nggak menurut kamu? Gimana? Oke, gini mah, gimana kalau kita bicarain soal ini pas Elio udah sampai ke rumah? Iya sih, tapi tadi maafin ya, Mama udah keburu, deal-dealan sama Bu Celia. Jadi anaknya Bu Celia, Alex itu mau nyusulin kalian ke Ciwidey. Jadi dia mau ketemuin kamu untuk membahas masalah ini. Dok, ini laki-laki ini dia adalah suami saya. Laki-laki yang selalu saya ceritain, Dok. Yang nikahin saya dengan memalsukan identitasnya. Randy Pratama. Dia ngaku dia Randy Pratama, padahal nama aslinya tuh Alex. Terus Mama juga udah kasih nomor telepon kamu ke dia. Nggak apa-apa ya? Temuin sebentar lah, luangkan waktu, oke? Laki-laki itu orang yang tega menikahi Arumi padahal dia masih menjadi suami Laura. Lihat mukanya juga males. Tapi gue penasaran. Gue mau tahu seperti apa sih sebenarnya hubungan dia sama Arumi. Mungkin ada baiknya temuin dia. Yuhu, halo Nak, Elio, kok diem? Gimana? Nggak keberatan kan kamu? Oh, iya Mah, nggak apa-apa. Mama atur aja. Ya udah kalau gitu. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Terus kamu juga jaga kesehatan, Kevin juga, Arumi juga. Salam buat mereka ya. Take care, oke? Iya Ma, Mama juga jaga kesehatan ya. Makasih sayang. Bye. Arumi kemana sih? Udah 15 menit juga belum datang. Mau bikin gue overthinking atau gimana nih? Gue susul deh. Vin, gue ke lobby dulu ya. Oke. Aku pikir kalau nunggu sebentar lagi, mungkin Pak Rusli bisa muncul. Tapi kayaknya percuma. Udah deh, balik aja ke hotel sekarang. Tadi kan aku udah janji, pergi sebentar aja. Jangan-jangan dokter Elio udah nyariin. Jangan sampai tiba-tiba dia nyusul ke sini. Ibu ngapain sih ngetok-ngetok? Biasanya juga tinggal masuk. Kunci yang ketinggalan ya? Maaf, Mbak, siapa ya? Mau cari siapa? Saya Laura, menantunya Bu Celia. Ini tehnya, Mbak Laura. Makasih. Ibu pulang, Via. Salah masuk rumah. Wulan?
Saya mau bicara sama kamu. Iya Non Laura, saya pikir saya salah masuk rumah kok ada Non di sini. Saya mau bicara sama kamu. Kamu dengar kan tadi? Iya dengar Non. Via, Ibu kan lagi ada tamu. Via masuk deh ke dalam, Ibu mau ngobrol. Iya masuk ke dalam, dengar kan? Masuk ke dalam, ya. Iya masuk ya. Oke Wulan, saya mau lanjutin perbincangan di telepon kita waktu itu. Iya Non. Kamu yakin kamu gak ngomong apa-apa lagi? Kamu cuma ngomongin soal Mas Randy doang? Bener Non, yakin. Saya nggak ngomong apa-apa lagi, saya cuma ngomongin soal kalau Randy itu Alex. Udah itu aja Non. Soal Kenzo? Enggak Non, saya sama sekali nggak ada bahas soal Kenzo. Yakin kamu? Swear Non, saya nggak mungkin berani ngomong gitu. Oke, tapi kalau kamu sampai buka mulut soal Kenzo, saya nggak akan ragu-ragu bawa kamu ke polisi. Tolong Non, kenapa sampai masalah kantor polisi segala sih Non? Lagian kalau masalah ini sampai kantor polisi, kan bukan saya aja yang kena Non. Kena, Alex kena, kita semua kan ikut kena ke kantor polisi. Iya kan? Iya, bareng-bareng aja makanya biar seru. Ya kan? Kalau kamu gak boleh buka mulut apapun ya soal Kenzo. Dan aku sama Mas Alex juga gak akan ragu buat hancurin kamu. Oke? Udah pulang dulu. Semoga aja Dokter Elio nggak terpengaruh sama Arumi. Jadi kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar. Arumi? Sial! Arumi ternyata ikut ke sini. Aduh, gimana ini? Bakalan susah dong urusannya. Ini ya, sini udah cocok belum? Oh iya betul, betul Mbak. Pas ya, ini titiknya ya? Iya betul. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama Mbak. Semoga cepat ketemu ya Pak Ruslinya ya Mbak ya. Oh ya Mbak, kalau Mbak ditanya-tanya di sana, bilang aja Mbak teman saya. Nama saya Denny Susanto ya Mbak. Denny Susanto? Iya. Oke Mas Denny. Iya. Makasih banyak ya. Iya Mbak. Mbak, kalau ke sana jangan malam-malam Mbak. Soalnya di sana minim banget penerangan Mbak. Apalagi di sana itu susah banget sinyal Mbak. Makasih informasinya. Saya permisi ya. Mari Mbak. Lama banget sih masuk ke lobi aja. Mana sih? Hilang. Mana ya? Jangan-jangan udah masuk kamar. Cepet juga kayak tupai. Si Arumi. Tadi Arumi nanya apaan ya sama doorman itu? Kayak lihat-lihat HP gitu. Apa jangan-jangan nanya alamat lagi? Aduh, gue jadi penasaran deh. Jangan-jangan Arumi lagi selidikin sesuatu buat nyari bukti. Nah, mendingan gue ikutin deh. Punten ya Neng, saya cuma bisa antar sampai sini aja. Soalnya di depan sana jalannya makin sempit.
makin susah dilewatin kendaraan. Oh gitu ya. Iya. Berarti saya turun sini ya? Ya udah, nggak apa-apa. Makasih ya. Ini kosnya. Atur nuhun ya, Neng. Ini helmnya. Oh iya, kembalinya ambil. Helmnya, Kang. Kok nggak ada sinyal sih di sini? Jadi muter-muter mapsnya, gimana bacanya ini nggak benar. Kayak ada yang ngikutin. Untung aja gue gesit. Jadi Arumi nggak sempat lihat gue. Gue harus ngumpet dulu di sini biar aman. Mending aku pastiin deh